Hai guys, jumpa lagi sama Enak Tidur Channel. Oh ya, obrolan ringan menjelang tidur kalian. Oke guys, kita kan tahu sendiri tuh di 3 bulan terakhir ini semua banyak banget orang kena PHK ini. Iya, benar mas. Itu miris sih. Itu kasihan banget udah lagi ada masalah pandemi virus kayak gini, terus ditambah lagi dia diberhentikan dari pekerjaannya yang sebenarnya mereka membutuhkan pendapatan untuk menghidupkan keluarga, terus tiba-tiba mereka di-cut. Terus habis itu orang-orang nggak boleh keluar rumah. Nah dia mau ngapain gitu di rumah, maksudnya mau makan kayak gimana kan pendapatannya udah nggak ada kan. Iya. Itu kasihan sih, itu miris banget. Sedih gue sih dengarnya sih segini juga ya, bahwa efek dari virus ini. Iya, ya gue ngerasain sendiri sih usaha di bidang kayak kita ini, di bidang kreatif dan entertainment lah. Iya. Gitu. Entertainment itu kan pasti mati tuh sekarang. Iya, betul banget. Lu nggak boleh bikin keramaian, nggak boleh bikin kumpulan orang segala macem. Sampai sekolah aja kan kita tahu sendiri tuh, sekolah aja ditutup. Iya, benar. Sekolah ditutup. Ya mau nggak mau ya nggak boleh lah kita bikin Makanya kayak pameran, kayak exhibition, kayak event-event konser musik itu pasti nggak boleh. ya makanya buat yang PHK buat kita nih, buat kita khususnya nih, kita sebagai yang mau bikin bikin kesempatan mendapatkan uang dari sisi yang lain lah. Iya, itu harus ada sideline sih gitu. Karena untuk mengatasi masalah ini kita harus punya strategi lain gitu ya, harus punya rencana lain gitu. Nah, kalau menurut Mas Tanang nih, apa sih? Atau Mas Tanang mungkin punya usaha di luar kerjaan kita nih, ada usaha-usaha lain nih? Kalau gue sendiri sih ada ya beberapa lah, tapi tetap di bidang yang sesuai sama passion kita yang kita kerjakan gitu. Oh, oke. Di sini gue mau ngasih tips saja. Kita punya 8 konsep untuk 8 jenis usaha lah, 8 jenis usaha buat meningkatkan pendapatan kita di pandemi ini. Dan usaha-usaha yang mau kita bahas di sini adalah usaha yang mungkin dengan modal yang nggak terlalu banyak, simple dan bisa menghasilkan lah. Sengaja bisa muterin ya, dana yang kita punya lah ya. Gitu. Oke. Apaan aja tuh Mas? Yang pertama, di sekeliling kita itu kan ada banyak sekali tuh para pekerja, para mahasiswa, para keluarga muda gitu loh. Yang pertama, laundry kiloan. Oke, itu udah banyak tuh, udah lumayan tuh, dan emang menguntungkan sih kalau menurut gua gitu. Buat ya apalagi keluarga muda atau mungkin pekerja yang memang beraktivitas di luar, yang belum punya yang nggak punya waktu untuk beberes, untuk cuci baju dan segala macamnya. Laundry kiloan ini memang sangat menguntungkan sih, maksudnya sangat membantu gitu. Ya kan? Karena kalau lo itu dia tuh modal nggak banyak banget sih, paling sekitar 7,5 jutaan lah. Wih, 7,5 ya jutaan bisa lah ya, ada tabungan ada lah 7,5 juta. Tapi kadang-kadang nih kita juga harus punya strategi kali ya. Soalnya kan laundry kiloan ini juga banyak nih Mas nih, ya kan, ngejamur. Di setiap daerah itu pasti ada minimal dua laundry kiloan tuh pasti ada. Nah kalau misalnya kita mau buka laundry kiloan, ya lo harus punya strategi, entah itu ada servis yang lain dari yang lain, kayak misalnya lo bisa jemput antar cuciannya mereka atau pakaian kotornya mereka, atau misalkan mungkin dari harga juga kalian bisa bersaing. Ya banyak lah strategi. Yang penting jangan sampai kita tuh ya yang orang bisnis laundry kiloan yang lain sudah menjalankan seperti ini, kita sama aja ngejalanin seperti itu. Jadi ya untung-untungan itu jatuhnya ya kan. Kita itu sih semua tergantung kreativitas. Ya benar Ada sih. balik bisa aja misalnya
yang lain pakai lodi kiloan gitu kan. Nah, lo bisa bikin lodi kiloan rusak gitu ya. Tapi kok kiloan segitu bang? Ya namanya juga rusak. Nah, bisa. bener. Nah, Nah kalau terus ngitungnya gimana ya? Ya udah gue diskon gitu kan. bisa. Hasilnya kan jadi apa namanya? Lebih menguntungkan gitu. Iya benar. Kalau dan tempatnya juga nggak di rumah kita juga bisa gitu Bisa, ya, bisa. laundry kiloan ya. Lo bikin di pinggir jalan, lo di kiloan. Dan Nah, nyucinya di rumah apa? lo gitu ya. Terus lo pakai kiloannya cewek seksi gitu Iya. atau cowok maco gitu kan. Benar. Bang lo di kiloan, ayo siapa yang mau gitu kan. Bisa tuh. Iya, Ya, benar. sebetulnya banyak lah kreativitas di usaha yang pertama ini. Iya. Bisa kita explore gitu. Nah nih, gue juga ada opsi nih mas nih, ada Betul. opsi usaha yang lain nih. Tapi ini kayaknya memang membutuhkan tempat juga sih. Cucian motor sama cucian mobil. Nah, Cuci steam. Itu bagus lumayan tuh, juga tuh, lumayan. bagus tuh. Lumayan bagus tuh. Itu apa ya, terlepas dari yang nomor satu sih pasti pangan lah ya, pangan itu pasti selalu dicari orang, tapi kayak cuci motor dan cuci mobil itu juga memungkinkan apa untuk dilakukan, karena yang nggak bisa dipungkirin orang banyak hampir semua orang sudah punya kendaraan ya. Apalagi sekarang musim hujan gitu. Nah iya benar. Kemarin nanti gue pulang hujan tuh. Iya semalam gua hujan-hujanan mas, bener tuh. Makanya gue masuk aja langsung ke tempat cuci motor, langsung dicuciin. Hujan lagi, kotor lagi. Untung kan? Iya bener. Iya. Dan modalnya itu kalau dari informasi yang gua dapet nih katanya cuma 2 juta. Itu bagus lah, bagus. Tapi Alatnya nggak banyak berarti. iya nggak banyak, tapi satu sisi mungkin ya lu harus punya tempat gitu loh. Kalau misalnya mau mengeluarkan dengan modal yang seminim itu, tapi ya lu wajib punya tempat yang free, yang maksudnya yang tidak sewa, tidak mengeluarkan biaya gitu. Tapi kalau misalnya lu harus mengeluarkan biaya ya lumayan. Yang sewanya agak murah. Ya, Tapi sewanya gue bisa. kasih tip aja ya, lu bikin cucian motor jangan digunakan pasir. Lu mau nyuci motor mau tayamum. Gitu. Nah ini ada lagi nih mas, Apalagi tuh ini sesuai dengan bidang lu nih. yang ketiga ya, Iya, yang ketiga nih. guys. Yoi, desain grafis nih mas nih, sesuai banget sama bidang lu nih. Ya. Itu memang ya, tapi pasarnya juga ini sih Tapi random. sekarang enggak loh, banyak desain grafis itu sekarang dibutuhkan terutama di zaman era sosial media ini ya. Semua orang pasti akan belajar desain grafis. Iya betul. Tujuannya apa yang kayak orang ngedit foto segala macam Iya. itu ada di ilmunya di desain grafis. Apalagi yang buat bisnis online, nah itu tuh bisa jadi Siapa opsi tahu juga tuh ya kan. Bisnis online tuh. Bisnis online tuh gimana caranya mereka bisa menarik orang untuk mengunjungi produk kita, akun kita. Ya lo harus punya tampilan yang menarik di akun sosial media lo, di akun Instagram lo. Ya salah satunya menggunakan ilmu desain grafis itu. Iya. Kalau misalnya memang kalian nggak bisa, Banyak kan sekolahnya sekarang. iya. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa, banyak juga jasa-jasa desain grafis yang murah-murah. Iya. Contohnya kita mas. Iya. Kita bisa bantu kalian guys. Yes. Ya, mau bikin page, mau bikin desain sosial media kalian, request aja ke kita. Pokoknya poster sosial media, feed Iya. Instagram, iklan ini pun juga bisa kita garap. Bisa iklan-iklan Iya. kayak buat di Facebook, buat promosi di YouTube gitu, kita bisa bikin. Pokoknya harga mah cincai lah, itu bisa Cincai. diobrolin. Betul. Ya, asal jangan terima kasih ya guys. Tapi nggak dihitung kiloan ya kalau desain grafis ya. Terus apa lagi nih mas? Yang keempat itu ada penterjemah. Iya. Waduh, penterjemah. Lu orang mana misalnya ya? Orang Pakistan, jadi penterjemah buat orang Pakistan. Tapi emang penterjemah tuh Bisa. maksudnya kansnya besar nggak sih Mas, kalau penterjemah tuh? Zaman sekarang itu kan ada dunia tour and travel. Pasti kan semua terbuka untuk macam-macam daerah ya. Oh, macam-macam iya. negara. Lu bisa jadi penterjemah bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea. Nah, yang suka Drakor tuh, drakor ya. drakor. Pak Jisung kan. Ya, Pak Ji.
Ini Yang gue kenal sih Pak Jisung tuh. banyak dah pokoknya gua gak hafal ya kan. Itu bisa lu belajar bahasa Koreanya. Tapi gini, tapi kalau misalkan untuk penterjemah ini di era pandemi kayak gini mungkin memang kesempatannya mungkin lebih sedikit ya Mas ya. Iya. Gitu, karena Tapi kan ini waktunya buat untuk lu belajar. Iya benar. Untuk kalian belajar bahasanya dulu. Nanti setelah ada kita semuanya sudah kembali normal lagi, sudah ada turis-turis wisatawan datang ke sini lagi, itu kita bisa pergunakan ilmu kita. Bener banget itu. Ya ibaratnya sifatnya ilmu lu itu akan jangka panjang sih, walaupun memang nggak hari ini bisa dapat dibandingin sama si laundry kilon sama si cuci motor, tapi penerjemah ini jadi bisnis yang sangat menguntungkan juga. Jangan kayak gue bisa cuma buat cing cuy ya. Itu gue dengar di bandara doang. Kalau gue bisa Mas ya kan, dari bahasa Indonesia ke bahasa Betawi. Buset. Lu mau ngurusin turis mana? Bang Bokir. Oke, Bang Bebas kalau kata Mas Andi kemarin. Nah terus apa lagi nih Mas? Ada, nih, ini juga udah sangat lumrah sih. Oh bukan, sorry. Ini ada makalah properti. Yang kelima ya. Yang kelima ada makalah properti. Nah ini juga ya intinya sih kalian tuh ya sama juga lah, kalau misalnya kayak ada orang yang mau jual mobil, ibaratnya lu bisa bangkelarin. Ada mau jual rumah, lu bisa bangkelarin. Ya intinya calo lah kalau kata orang sini mah ya kan. Ya bantu. Misalnya kan ada tetangga lo susah banget jual rumahnya, ya bisa lo bantu bener promosiin, banget. bisa lo bahasanya lo terjemahin, Iya bener. bisa lo bersihin bajunya, Lengkap tuh ya. Jadi makelar apa jadi bisa rumahnya lo cuciin, makelar apa jadi ini mantu rumah tangga? makanya terus di sosial media bisa lo bikin deh desain grafisnya, lo jualin, laku deh tuh rumahnya. Iya Mantap kan? bener. Banyak Iya. lah. Pokoknya itu juga lu butuh strategi juga buat mempromosikan barang-barang yang akan lu jualin itu. Terus nah ini tadi yang gue bilang, ini udah sangat banyak, ini udah sangat ya bertebaran lah di mana-mana. Iya. Jual pulsa. Ini lo nonton pakai pulsa kan? Ah, Kota kan? yoi, benar. Jualan. Benar. Laku. Yang Iya. lain jual 1.000, lo jual 999. Nah, kalau kagak Kurang Amsyong lu kurang dikit, tapi banyak yang beli. Kan modal lo tadi dari biasanya kita kalau beli pulsa berapa sih? Misalnya pulsa 10.000, bayarnya 10.000 jadi 11.500, biasanya kan gitu. Lumayan 1.500 satu kali isi gitu kan. Iya benar. Ya lumayan ya kan, lu ibaratnya kan ada pepatah nih, sedikit menjadi apa? Dari bukit. Iya benar ya. Pepatah benar kan itu? Bukit apa? Sedikit menjadi bukit ya. Udah jadi gunung sekarang. Jadi gunungnya udah dikerukin, Gunungnya udah diambil tuh emasnya. Jual pulsa bener ya kan. Terus yang paling banyak juga jual gorengan. Jual gorengan itu mau ada 20 tukang gorengan dalam satu daerah, itu bisa tetap akan menguntungkan. Orang kalau gorengan tuh apalagi kayak kemarin bulan puasa tuh, pusat gorengan itu paling. Jual di pinggir jalan. Bener. Ada yang pedesnya 1, pedesnya 2, pedesnya 3, yang terakhir nggak pedes tuh. Nah, ada juga yang mulutnya pedes. Makanya Mulutnya jualan. Beli gorengan berapa? 2. Buset, 2 aja kayak lu katanya. Yang 10 nggak apa-apa tuh. Nah. Pedes kan lo jadinya. Terus sama usaha minuman dingin nih. Nah, itu enak tuh minuman dingin. Ada sop buah, Betul. ada ini nih kalau yang sekarang nih ada apa? Alpucok. Apa tuh alpucok? Coklat kocok, alpukat kocok. Ya, itu Tahu nggak itu? coklat juga enak tuh, betul. Iya, itu ya sebenarnya sih bukan jus tapi ya hampir model-model kesana lah. Ya teksturnya lebih. Dianggap jus aja dia. Iya, Karena iya. punya teman dia. Iya, benar-benar. Makanya dia gabung sama si coklat. Lu dia sendiri kan gak enak. Iya, benar. Banyak peluangnya, terlepas dari 8 usaha ini masih banyak lagi. Lo bisa apa ya? Yang penting Explore lah. yang penting positif ya guys. Lo kombinasiin juga bisa. Lo Yoi. jualan minuman dingin sambil cuci motor. Mantep kan? Oh iya benar. Terus jualan
minuman dingin sambil jual gorengan. Iya, betul. Yang nggak bisa lu jualan minuman dingin sambil nyuci baju. Iya. Susah tuh. Yang ada lu nyuci baju pakai tuh soft drink. Iya, giliran lo mau minum salah ambil tuh. Iya, air sabun. Busa lo minum. Gimana kan minum busa nih kayaknya? Iya, lo harus minum busa mulut lu. Nah gitu. Udah gitu lo minum busa, tukang gorengan yang pedes tadi nagih utang lo lagi. Nah. Cocok deh tuh. Kelar hidup lu, mendingan lu pindah cari kontrakan lagi. Iya. Ya udah guys. Oke, guys. gitu. Pokoknya intinya lakukan yang positif, Iya. yang memang semuanya sedang mengalami masa-masa yang pahit, tapi jangan dibikin pusing, jangan dibikin susah, karena satu hal guys, kalau kata ahli kesehatan, saat lu bahagia, imunitas lu akan meningkat, Setuju. daya tahan tubuh lu akan meningkat, dan di situ insya Allah katanya penyakit, virus atau apapun itu yang akan menyerang badan kita itu insya Allah akan terhambat. Yang dengan kita imunitas butuhkan kita. ini adalah sekarang imun ya. Imun, bukan mumun. Pokoknya gitu deh. Kita udah ngasih 8 jenis usaha yang bisa lo Iya. kerjain, yang bisa bikin jadi duit kita semua. Kita cobalah salah satunya. Yoi, benar. Gue doain semoga cepat selesai, semoga rezeki lo dan Amin. bidang usaha lo balik kembali dan kita bisa usaha sampai Amin. jadi orang sukses. Oke. Gitu aja. Ya wes, sekian kali Mas ya. Iya, oke sih. Oke, kalau gitu. Jangan lupa Apa tuh? subscribe. Oh iya, subscribe, share, like, akun Cek website kita di enaktidur.com. Oh iya, aktifin loncengnya juga. Iya, Karena lonceng. lu akan dapat update terus obrolan-obrolan ringan kita. Oke. Ya wes, kalau gitu, Terima see kasih. you.